Hari ini baik Bu, berjalan bahagialah hari ini. Coba ngomong bahagianya kenapa tuh Pak? Hari ini saya ketemu murid yang memang masalahnya dia sudah bisa mengentaskan sendiri. Oh, itu suatu kebahagiaan buat saya. Oh, Gitu, mereka bisa mencari jalan keluar dari masalahnya sendiri. baik, semoga bahagianya Bapak ini menular ke orang sekitar ya Pak ya. Amin Bu. Ya ke murid, ya ke rekan kerja, termasuk ke saya juga. Baik Pak Pratama. Ya. Hari ini Bapak akan melaksanakan coaching dengan Pak Zainal ya? Benar Bu, benar. Oke, Pak Pratama, dalam proses coaching hari ini nanti saya akan berperan sebagai observer atau baik. pengamat dalam proses coaching antara Pak Pratama dengan Pak Zainal nanti. Ya. Nah, sebelumnya nanti ada 3 tahapan sebagai observer ya Pak ya, ada pra observer atau pra supervisi, kemudian tahap observasi saya, kemudian nanti ada pasca observasi. Nah, dalam tahap pra supervisi ini Bapak, saya akan menyampaikan atau mendiskusikan tentang rubrik penilaian percakapan coaching nanti. Nah, rubriknya seperti ini Pak. Berikut adalah rubrik penilaian percakapan coaching yang nantinya akan Bapak lakukan bersama Pak Zainal, yaitu tentang langkah-langkah model Tirta dan juga kompetensi coaching atau kompetensi inti coaching yang nanti akan Bapak praktekkan bersama dengan Pak Zainal. Iya. Gitu ya Pak ya. Ya. Nah, baik Bapak, dalam proses coaching tentu ada beberapa hal yang perlu kita pahami dengan baik dan perlu kita persiapkan agar kegiatan coaching itu sendiri bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Ada beberapa kompetensi coaching, ada 3 ya Pak ya. Nah, dalam proses coaching hari ini apa saja kompetensi coaching yang ingin Bapak kembangkan? Ya, memang di coaching ini ada 3 kompetensi ya yang memang wajib kita punya. Dan saya khususnya mengembangkan rencananya 3-tiganya sih Bumi. Oke, dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif, kemudian melakukan pertanyaan berbobot. Oke. Baik Bapak, Bapak ingin mengembangkan ketika kompetensi coaching tersebut. Nah, pada tahap observasi dimulai nanti, saya akan mengamati keseluruhan kegiatan coaching Bapak. Nah, dari ketiga kompetensi yang ingin Bapak kembangkan, kompetensi mana yang secara spesifik nanti ingin diobservasi oleh saya gitu Pak? Khususnya sih di mendengar aktif ya Bu ya. Memang terkadang saya masih suka memberikan asumsi pribadi terhadap apa yang dialami coaching. Dan itu sebenarnya kan memang seharusnya tidak ya. Di hal inilah yang memang saya butuh pengobservasian lebih dari Bumi, mungkin gitu ya Bu ya. Iya, siap. Untuk mendengarkan aktif, apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan kompetensi mendengarkan aktif yang tadi ingin Bapak diobservasi lebih spesifik lagi? Ya, jadi di sini saya fokus kepada coaching. Fokus kepada coaching artinya melihat pesan-pesan emosi yang disampaikan oleh coaching. Dan yang paling penting adalah saya tidak melakukan judgement atau asumsi kepada apa yang dilontarkan oleh coaching sendiri. Oke, baik Pak Pratama, semoga nanti kegiatan coachingnya hari ini kan dengan Pak Zainal bisa berjalan dengan lancar dan baik. Semua kompetensi bisa dimunculkan dan juga yang ingin diobservasi terutama pada mendengarkan aktif nanti bisa muncul dengan sangat baik. Kita tunggu saja Pak Zainal, semoga segera datang ya Pak. Iya Bu, iya. Dikit lagi paling datang nih. Iya, kita tunggu saja Pak, tidak Pak. Halo Pak Pian, siap. Masuk Pak, masuk. Ya siap Pak. Apa kabar Pak hari ini Pak? Alhamdulillah baik, sehat. Iya, sehat. Hari ini Bapak terlihat ya semangat ya Pak ya datang ke saya. Kira-kira apa yang mau disampaikan Pak kepada saya Pak? Apa yang ingin disampaikan? Apa yang ingin diceritakan gitu oleh Bapak? Jadi di proses belajar mengajar saya melihat anak-anak saya itu kelihatannya kurang bersemangat buat belajar. Nah, saya juga bingung kenapa sampai anak-anak saya itu semangatnya kurang.
Karena kalau pada saat semangatnya kurang, tentu mereka akan bermasalah dalam menerima pelajaran yang saya berikan dan akan berimbas kepada nilai nanti yang dia dapat juga pasti berkurang. Seperti itu, Pak. Oke Pak, tadi Bapak bilang murid-murid Bapak tidak bersemangat di dalam kelas mengikuti pelajaran. Dari mana nih Bapak mengetahui data-data tersebut yang mengatakan anak murid Bapak tidak bersemangat? Ya, kalau dilihat pada saat dia nggak bersemangat itu, saya ketahuinya pada saat saya proses mengajar, saya lihat mereka tidak memperhatikan. Kemudian yang kedua, pada saat disuruh mengulang di pelajaran sebelumnya, mereka tidak ada yang bisa menjawab gitu. Kalau dites nilainya rata-rata di bawah KKM. Itu kan indikator yang mengatakan yang bisa dikatakan bahwa anak-anak kelihatannya nggak bersemangat buat belajar. Oke, baik Pak. Jadi Bapak melihat dari data itu. Nah sekarang untuk hal apa yang ingin Bapak lakukan nih biar anak-anak Bapak bersemangat? Kayaknya Pak, mungkin di proses belajar yang saya lakukan itu kurang menarik. Jadi karena kurang menariknya, jadi anak tidak memperhatikan. Karena tidak memperhatikan, jadinya kurang bersemangat. Dia akhirnya beraktivitas lain, mungkin ada yang tidur dan lain sebagainya. Mungkin saya berpikir saya harus membuat satu metode pembelajaran yang menarik di dalam kelas. Tadi Bapak bilang Bapak merasa pembelajaran Bapak di kelas kurang menarik. Memangnya apa metode yang Bapak pakai, Bapak gunakan dalam proses pembelajaran di kelas, Pak? Ya, biasanya berceramah, mencatat gitu. Paling langsung kasih tugas, mengerjakan tugas-tugas yang saya minta. Jadi kadang-kala saya tidak memberikan satu metode pelajaran yang lain yang bikin mungkin anak menarik. Jadi saya hanya bisa ngasih ceramah, kemudian mencatat, kemudian kasih tugas, seperti itu. Iya Pak, dari skala 1 sampai 10 ya Pak ya. 1 itu artinya sangat tidak menarik, 10 itu sangat menarik. Metode belajar Bapak di kelas sekarang ini ada di angka berapa Pak? Antara 5-6. Kenapa nih Bapak bilang baru di angka 5 dan 6 Pak? Ya karena pada saat dilihat dari prosesnya anak-anak gak semangat. Kemudian saya mungkin menggunakan metode itu saja. Jadi maka saya anggap ini cuma di angka 5 dan 6. Oke. Untuk ke depan, apa nih rencana Bapak yang Bapak lakukan untuk proses pembelajaran Bapak di kelas Pak? Ya mungkin saya akan berubah, yang tadinya metodenya ceramah akan diganti dengan pembelajaran yang lebih menarik. Mungkin dibuat dengan PPT yang PowerPoint, mungkin juga dengan Canva. Kemudian di dalam prosesnya kalau anak-anak sudah mulai tidak bersemangat, saya bisa lakukan mindfulness, kemudian ice breaking. Mungkin dengan itu saya pikir anak-anak bisa kembali semangat. Oke. Berapa keyakinan Bapak tetap di skala 1 sampai 10 tadi ya Pak ya? Dengan perubahan metode yang Bapak gunakan, ada di angka berapa Pak? Kalau waktu dekat bisa ke angka 7, dalam waktu yang angka jangka panjang itu bisa 89. Bisa sampai di angka 9 ya Pak ya? Selanjutnya, indikator keberhasilan Pak yang dikatakan ini akan berhasil nih kalau Bapak pakai metode seperti itu. Apa indikatornya? Indikatornya yang pertama tentu anak-anak itu pada saat dikasih tugas itu hasilnya pasti lebih baik. Kemudian nilainya akan meningkat. Kemudian tugas-tugas yang diberikan itu lebih bervariasi dan hasilnya itu sesuai dengan yang diharapkan.
Oke, baik, itu indikatornya Pak. Jadi bisa sampai di angka 9 ya Pak ya, yakin Bapak ya. Nah, tadi Bapak sempat singgung mindfulness. Apa sih mindfulness Pak? Kaitannya dengan metode pembelajaran di kelas Pak? Mindfulness itu salah satu contoh cara untuk mengembalikan konsentrasi anak-anak dalam proses pembelajaran. Nah, mungkin mindfulness ini akan saya lakukan dalam rangka untuk mengembalikan konsentrasi anak-anak yang tadinya mungkin konsentrasi yang lain, kemudian saya lakukan mindfulness sehingga kembali konsentrasinya ke pembelajaran atau materi yang sedang kita pelajari. Baik Pak, jadi itu yang ingin Bapak rencanakan. Nah, untuk faktor penghambat, apa nih faktor penghambat yang mungkin bisa terjadi ketika Bapak menerapkan metode yang tadi Bapak sampaikan? Nah, di dalam rangka melaksanakan rencana saya, mindfulness dan yang lain-lain, itu kan perlu peralatan ya Pak, perlu audio, perlu video, perlu fokus, perlu speaker gitu ya, perlu komputer atau laptop. Nah, kadang-kadang peralatan ini Pak yang jadi masalah. Pada saat peralatan itu masalah, berarti kan tidak berjalan maksimal mindfulness-nya, tidak berjalan maksimal mungkin yang lain-lainnya karena peralatan yang kurang lengkap. Itu sih yang mungkin akan jadi kendala saya Pak. Nah, itu kendalanya Bapak sampaikan. Nah, seandainya ini kendala terjadi, penyelesaiannya seperti apa nih Pak? Ini kan juga harus kita antisipasi ya Pak ya. Iya. Kalau komputer yang bermasalah mungkin saya nanti siapin laptop. Kalau speakernya yang besar masalah mungkin saya bawa speaker yang kecil tapi bisa terdengar oleh seluruh murid. Kemudian kalau fokusnya rusak mungkin bisa pinjam yang mobile yang bisa pindah-pindah tempat. Baik, tadi Bapak sudah sampaikan hambatan dan antisipasi penyelesaian dari hambatan itu ya Pak ya. Nah, untuk pelaksanaan nih Pak, kapan kira-kira hal ini bisa Bapak laksanakan, bisa Bapak lakukan dalam proses pembelajaran Pak Jainal? Ya mungkin dalam waktu dekat 1-2 hari ke depan harus langsung dicoba. 1-2 hari ke depan langsung kita coba. Tentu kan perlu harus ada persiapan. Saya pelajari dulu yang mindfulness tadi, jangan sampai saya mau aplikasikan ke murid di kelas ternyata tidak sesuai dengan yang diharapkan. Jadi saya pelajari dulu nih mindfulness-nya itu yang mana, kemudian bagaimana caranya. Nah, kalau sudah saya paham, saya mengerti, baru saya bisa aplikasikan ke kelas kepada murid. Baik, siapa Pak yang bisa membantu Bapak dalam melaksanakan metode-metode ini Pak sehingga terlaksana dengan baik? Ada nggak Pak? Ada, itu kan kalau misalnya melihat mindfulness ini kalau di kami ini harus bekerja sama dengan bagian sarana prasarana, kemudian dengan bagian operator yang ngurusin internet, kemudian dengan carakat yang kalau terjadi permasalahan peralatan mereka bisa bagian memperbaikinya. Jadi mungkin saya harus bekerja sama-sama bagian sarana dengan carakat, dengan operator biar itu bisa terlaksana. Oke, baik Pak. Untuk mencapai tujuan ini kan pasti diperlukan komitmen yang kuat ya dari Pak Jainal ya. Nah, terkait komitmen seperti apa komitmen yang sudah dimiliki Pak Jainal untuk menerapkan rencana ini Pak? Jadi komitmennya adalah saya harus benar-benar mempelajari yang menjadi kekurangan saya sehingga pelajaran yang diajarkan itu tidak menyenangkan atau anak-anak tidak bersemangat. Nah, komitmennya harus sayanya bersemangat untuk belajar yang saya tidak kuasai tadi, yang mempelajari tanpa, mempelajari mindfulness, kemudian mempelajari thinking, itu harus lebih saya semangat lagi. Karena kalau misalkan ini saya kuasai, berarti
pembelajaran di kelas tentunya akan lebih menarik. Oke, baik. Jadi itu komitmen dari Bapak yang Bapak sampaikan untuk meraih ya Pak, Iya. menggunakan metode yang udah Bapak rencanakan. Seperti itu. Ya mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan, apa yang Bapak komitmenkan dapat berjalan baik ya Pak ya. Sekali lagi saya ingin bertanya tentang kesimpulan nih Pak dari pertemuan kali ini. Tadi Bapak di awal sudah menyampaikan apa yang Bapak rasakan, bermasalahkan, akhirnya Bapak mempunyai ide atau rencana yang Bapak ingin terapkan gitu ya Pak ya. Nah, boleh dong Bapak share ke saya kembali kesimpulan kita hari ini Pak. Jadi kesimpulannya di dalam rangka persiapan untuk membuat satu pembelajaran yang menarik di dalam kelas, tentu saya harus membuat jadwal buat saya pribadi mempelajari kekurangan-kekurangan yang saya miliki, mempelajari sampah, mempelajari mindfulness, mempelajari ice breaking. Jadi saya harus bikin jadwal kapan saya harus belajar ini dan kapan ini harus diaplikasikan di dalam kelas. Jadi kalau misalnya jadwal itu sudah dibuat kemudian dilaksanakan di dalam kelas, ya saya rasa pembelajaran di dalam kelas itu akan menjadi lebih mudah. Oke, baik, terima kasih Pak. Sudah tergambar jelas ya Pak rencana Bapak dan aksi Bapak dan komitmen Bapak. Nah, kiranya apa yang sudah Bapak rencanakan dapat berjalan baik Pak Jainal. Ada lagi Pak yang ingin disampaikan, ditanyakan ke saya Pak? Kayaknya cukup ya, mungkin di dalam prosesnya nanti apabila ada hal-hal yang mungkin terjadi permasalahan, saya bisa menghubungi Bapak lagi. Jangan senang hati ngobrol. Ya mudah-mudahan dari ngobrolan kita tentu ada ide baru yang muncul dari pikiran saya. Jadi di obrolan ini saja sudah muncul beberapa ide baru. Mungkin kalau misalkan nanti kita ngobrol di permasalahan-permasalahan yang lain akan muncul lagi ide baru dari saya. Saya rasa itu Pak yang saya harus pikirkan. Bapak, saya yakin kalau ngobrol sama Bapak ini muncul ide baru. Jadi saya harus banyak-banyak ngobrol sama Bapak. Mudah-mudahan ide saya itu bisa terlaksana dengan baik, bisa diaplikasikan di dalam kelas. Ya, baik Pak Jainal. Saya doakan bisa berjalan lancar ya Pak ya. Kita cukupkan hari ini, coaching kita hari ini. Selamat siang ya Pak Jainal. Selamat siang Pak, terima kasih sekali lagi juga saya ucapkan kepada Bapak karena atas obrolan ini muncul ide-ide baru yang saya rasa itu bisa. Ya, sama-sama Pak. Baik Pak Pratama, kegiatan coaching dengan Pak Zainal sudah dilaksanakan ya, sudah selesai dilaksanakan. Pada tahap pasca percakapan atau pasca coaching, ada beberapa hal Pak yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, tadi dalam proses coaching dengan Pak Zainal, apakah di awal kan Bapak sudah menyampaikan tentang indikator ketercapaian dari tujuan yang ingin Bapak kembangkan. Dalam proses coaching tadi yang sudah Bapak laksanakan, apakah Bapak sudah melakukan indikator-indikator pencapaian itu Pak? Ya Bumi, kalau saya lihat tadi indikator yang pertama itu kehadiran penuh. Saya sudah fokus terhadap Pak Jainal ya, tentang permasalahan yang dialami. Kemudian juga saya memberikan minimal respon ya, yang mengartikan saya hadir, saya ada bersama dengan Pak Jainal. Terus yang kedua dalam hal mendengar aktif, saya fokus terhadap permasalahan, memberikan respon sesuai emosi yang dikeluarkan Pak Jainal, kemudian tidak memberikan asumsi-asumsi. Gitu. Baik, Pak Pratama, mohon izin ya Pak untuk menyampaikan catatan hasil observasi saya terhadap kegiatan coaching Bapak tadi. Dalam hal pelaksanaan coaching tadi Bapak sudah melaksanakan kompetensi inti terutama yang ingin Bapak observasi lebih spesifik pada hari ini, yaitu mendengarkan aktif.
betul menurut saya tadi Bapak sudah bebas dari judgement atau asumsi, kemudian Bapak dapat menangkap emosi dari Pak Zainal, dan juga kompetensi lain juga sudah terlihat ya Pak, baik kehadiran penuh maupun mengajukan pertanyaan berbobot. Kemudian dalam pelaksanaan coaching Bapak juga sudah melaksanakan coaching dengan model TILTA, sudah menyampaikan tadi tentang tujuan umum, kemudian identifikasi masalah-masalah, kemudian ada pembahasan tentang rencana aksi sampai pada tahap tanggung jawab. Nah, lalu Bapak yang terakhir pertanyaan dari saya, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan oleh Pak Pratama berdasarkan hasil tadi Bapak melakukan coaching yang sudah dilakukan dengan Pak Zainal tadi? Kalau kompetensi selanjutnya yang ingin saya kembangkan itu Bu Umi ada di bagian memberikan pertanyaan berbobot. Saya merasa masih kurang dalam pertanyaan-pertanyaan berbobot yang dapat mengidentifikasi lebih lagi permasalahan yang dihadapi oleh Pak Zainal. Juga masih kurang dalam pertanyaan berbobot untuk menuntun Pak Zainal untuk mencari penyelesaian masalah yang dialami. Seperti itu sih. Ya. Oke, Pak Pratama, jadi dalam mengajukan pertanyaan berbobot itu terus mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka ya Pak ya, supaya nanti di coaching-coaching berikutnya kompetensi yang ingin Bapak kembangkan lagi itu bisa lebih lebih terwujud lagi ya Pak ya, lebih bisa dilaksanakan. Baik Pak Pratama, saya rasa cukup ya untuk observasi coaching hari ini. Terima kasih Pak Pratama. Terima kasih Bu Umi sudah menjadi pengamat buat saya. Baik, sukses selalu Bapak. Sama-sama Bu Umi. Ya, selamat